Bayangkan sebuah masa ketika bumi belum pernah diinjak manusia, ketika langit masih muda, dan dunia dikuasai makhluk-makhluk berakal yang lebih kejam dari manusia berjalan di atas dua kaki, membangun peradaban, lalu saling memusnahkan. Dalam lautan darah dan api inilah kisah yang jarang dibicarakan. Tentang Nisnas yang setengah tubuh, Hin dan Bin penguasa api, serta perang kosmik yang mengguncang langit sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebuah rahasia penciptaan yang membuat para malaikat sendiri bertanya dengan gemetar. Maka tontonlah kisah ini hingga akhir, karena setiap bagian menyimpan pelajaran besar tentang iman, kesombongan, dan takdir manusia jika kisah ini bermanfaat. Sebarkan ke grup keluarga dan teman-temanmu. Jangan lupa like, tulis komentar, dan subscribe, agar ilmu ini terus mengalir. Tuliskan amin di kolom komentar, sebagai doa dan pengakuan iman. Dan semoga Allah memberkahi setiap penonton yang menyimak hingga akhir, dengan hidayah, perlindungan dari kesesatan, serta hati yang teguh dalam kebenaran. Dan kini, mari kita mulai kisahnya. Jauh sebelum nama manusia dikenal oleh bumi, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, planet ini telah lebih dulu berdenyut oleh kehidupan. Bumi purba bukanlah tempat yang sunyi dan kosong, melainkan dunia yang liar, keras, dan dipenuhi makhluk-makhluk berakal yang berjalan di atas dua kaki. Mereka berbicara, berpikir, membangun, dan berperang. Langit menyaksikan semua itu dalam diam, sementara bumi menanggung jejak darah dan kehancuran yang terus berulang. Inilah fase awal sejarah yang nyaris terlupakan. Sebuah zaman ketika dunia telah hidup, namun belum mengenal manusia. Makhluk-makhluk penghuni awal bumi ini memiliki kecerdasan dan kehendak bebas. Mereka mampu membuat keputusan, mengatur kelompok, bahkan membangun peradaban. Namun akal yang seharusnya menjadi cahaya, justru berubah menjadi alat kekuasaan. Keserakahan, amarah, dan keinginan untuk menguasai membuat mereka saling menyerang tanpa henti. Tidak ada hukum yang mengekang, tidak ada nilai yang menjaga. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang licik bertahan lebih lama. Setiap wilayah berubah menjadi arena konflik yang tak pernah benar-benar usai. Di berbagai penjuru bumi, makhluk-makhluk ini hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mendiami pegunungan, ada yang menguasai hutan lebat, dan ada pula yang menjadikan gurun sebagai benteng pertahanan. Mereka membentuk kelompok besar, membangun kota, dan menciptakan budaya sendiri. Namun di balik semua itu, satu hal menyatukan mereka: kecenderungan pada kekerasan. Peradaban yang mereka bangun berdiri di atas rasa takut dan kekuasaan, bukan keadilan dan ketenangan. Setiap kemajuan justru melahirkan konflik baru yang lebih besar. Kekacauan ini tidak hanya tercatat di bumi, tetapi juga disaksikan oleh para malaikat. Mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk berakal sebelum manusia gagal menjaga amanah kehidupan. Mereka menyaksikan bumi berubah menjadi tempat pertumpahan darah yang terus berulang. Pengalaman inilah yang kelak melahirkan kegelisahan besar di langit. Kegelisahan yang akan muncul kembali ketika rencana penciptaan khalifah baru diumumkan. Bagi para malaikat, bumi telah memiliki sejarah kelam yang belum benar-benar padam. Di penghujung zaman purba ini, bumi berada di titik kritis. Kehidupan tetap berjalan, tetapi tanpa arah dan tujuan yang benar. Seakan-akan dunia menunggu sesuatu yang baru, sebuah perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik kekacauan yang merajalela, tersimpan rencana agung yang belum diungkap. Sebuah keputusan langit perlahan mendekat. Keputusan yang akan mengubah wajah bumi untuk selamanya dan mengawali babak paling menentukan dalam sejarah penciptaan. Kekacauan yang terjadi di bumi purba tidak pernah luput dari pengawasan langit. Para malaikat makhluk yang senantiasa bertasbih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan perjalanan panjang kehidupan sebelum manusia. Mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk berakal yang menghuni bumi menggunakan kehendak bebas bukan untuk menjaga keseimbangan, melainkan untuk saling menumpahkan darah. Bumi yang seharusnya menjadi tempat ketenangan justru berubah menjadi arena kehancuran yang tak berkesudahan. Setiap zaman berlalu dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam pengamatan para malaikat, pola kehancuran itu selalu berulang. Setiap kali sebuah peradaban bangkit, kesombongan ikut tumbuh bersamanya. Setiap kali kekuasaan terkumpul, penindasan menjadi aturan. Tidak ada keadilan yang bertahan lama. Tidak ada kedamaian yang benar-benar mengakar. Pengalaman inilah yang tertanam kuat dalam ingatan para malaikat sebagai pelajaran pahit tentang makhluk berakal yang gagal menjaga amanah kehidupan. Bumi telah beberapa kali diberi kesempatan,
namun selalu berakhir dengan kerusakan. Pada suatu saat yang ditentukan oleh kehendak Allah, sebuah pengumuman agung menggema di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencananya untuk menciptakan seorang khalifah di bumi, sebuah makhluk baru yang akan menggantikan peran penghuni sebelumnya. Mendengar hal itu, langit seakan terdiam. Para malaikat merasakan getaran yang tidak biasa. Mereka memahami kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Namun pengalaman masa lalu membuat kegelisahan itu tak terhindarkan. Dengan penuh adab dan ketundukan, para malaikat menyampaikan pertanyaan yang lahir dari apa yang telah mereka saksikan. Mereka bertanya, mengapa bumi kembali akan dihuni oleh makhluk yang berpotensi melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sementara mereka sendiri senantiasa bertasbih dan mensucikan nama Allah. Pertanyaan itu bukan bentuk pembangkangan, melainkan ungkapan kekhawatiran yang berakar dari sejarah kelam bumi. Langit menahan napas, seakan menunggu jawaban yang akan menentukan arah penciptaan selanjutnya. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman makhluk manapun. Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Kalimat itu bukan sekadar jawaban, tetapi isyarat bahwa rencana penciptaan kali ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Ada hikmah yang belum tersingkap, potensi yang belum pernah dimiliki makhluk sebelumnya, dan jalan yang belum pernah ditempuh oleh penghuni bumi. Sejak saat itu, sebuah fase baru mulai mendekat. Pertanyaan para malaikat menjadi tanda bahwa sejarah lama akan segera berakhir, dan sejarah baru akan dimulai. Namun sebelum khalifah baru benar-benar diciptakan, tabir masa lalu masih menyimpan banyak rahasia. Makhluk-makhluk yang telah mengotori bumi belum sepenuhnya lenyap, dan jejak kehancuran mereka masih membekas kuat. Semua ini menjadi latar bagi kisah besar yang akan terungkap selanjutnya. Ketika sejarah yang tersembunyi mulai dibuka satu persatu, jawaban Allah kepada para malaikat menandai bahwa apa yang telah terjadi di bumi sebelumnya bukanlah kisah biasa. Ada sejarah panjang yang tidak diperlihatkan kepada makhluk setelahnya, termasuk manusia. Sejarah ini tidak tercatat dalam batu, tidak diwariskan melalui generasi, dan nyaris lenyap ditelan waktu. Namun jejaknya masih tersimpan dalam catatan langit dan riwayat-riwayat kuno yang hanya diketahui oleh segelintir ulama. Di sanalah tersimpan kisah tentang makhluk-makhluk pramanusia yang pernah menguasai bumi dan gagal menjaga amanah kehidupan. Kitab-kitab tafsir klasik menyebutkan bahwa bumi telah beberapa kali dihuni oleh makhluk berakal sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Mereka bukan sekadar makhluk liar tanpa tujuan, tetapi memiliki kesadaran, kemampuan berpikir, dan kehendak bebas. Namun, kebebasan itu tidak diiringi dengan ketaatan. Akal yang seharusnya menjadi jalan menuju kebenaran, justru menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dari sinilah kerusakan bermula dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dalam riwayat para ulama salaf, disebutkan bahwa makhluk-makhluk ini hidup dalam berbagai bentuk dan karakter, sebagian menyerupai manusia, sebagian memiliki wujud yang jauh dari bayangan makhluk masa kini. Mereka membangun komunitas, menetapkan pemimpin, bahkan menciptakan sistem sosial. Namun semua itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Tidak ada nilai ilahi yang menjadi penuntun. Ketika hawa nafsu dan kesombongan mengambil alih, peradaban mereka perlahan runtuh dari dalam. Sejarah kelam inilah yang menjadi alasan mengapa bumi dipenuhi bekas kehancuran, bahkan sebelum manusia pertama diciptakan. Gunung-gunung yang runtuh, tanah yang retak, dan wilayah-wilayah tandus bukan sekadar fenomena alam tanpa sebab. Semuanya adalah saksi bisu dari konflik panjang Meklaik terdahulu. Bumi telah belajar tentang kegagalan, tentang kehidupan yang berjalan tanpa petunjuk, dan tentang kekuasaan yang tidak dibatasi oleh ketaatan. Namun sejarah ini tidak dibiarkan tersebar luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebagian besar kisah tersebut dari pengetahuan manusia. Bukan karena tidak penting, tetapi karena manusia memiliki ujian dan jalan hidupnya sendiri. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan kisah, isyarat-isyarat halus, dan nama-nama yang disebutkan sekilas dalam riwayat lama. Nama-nama itu kelak akan mengguncang pemahaman tentang awal penciptaan. Di balik tabir sejarah yang disembunyikan ini, muncul satu nama yang mulai dikenal. Nisnas, makhluk yang bentuknya tidak sempurna, tetapi kecerdasannya menakutkan. Mereka adalah bukti bahwa kecerdasan tanpa hidayah dapat menjadi sumber kehancuran. Dan dari merekalah kisah mengerikan tentang bumi
sebelum manusia akan mulai terungkap, membuka babak baru yang jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan. Di antara makhluk-makhluk pramanusia yang pernah menguasai bumi, nama Nisnas disebut dengan nada paling menggetarkan. Mereka bukan legenda tanpa bentuk, melainkan makhluk nyata yang pernah hidup, berjalan, dan membangun peradaban. Nisnas dikenal sebagai makhluk yang tidak sempurna secara fisik. Tubuh mereka hanya setengah, dengan satu mata, satu tangan, dan satu kaki. Mereka bergerak dengan cara melompat, namun jangan tertipu oleh bentuk mereka yang timpang, karena kecerdasan Nisnas jauh melampaui banyak makhluk lainnya. Nisnas memiliki akal yang tajam dan kemampuan berbicara yang fasih. Mereka dapat berkomunikasi, menyusun rencana, dan memahami strategi dengan sangat baik. Dalam kelompok-kelompok besar, mereka membentuk masyarakat yang terstruktur. Mereka mengenal pemimpin, wilayah kekuasaan, dan aturan hidup bersama. Kota-kota besar didirikan oleh tangan-tangan yang tidak sempurna itu, dengan arsitektur yang rumit dan sistem pertahanan yang kuat. Bumi pada masa itu dipenuhi bangunan dan benteng hasil karya Nisnas. Namun kecerdasan yang tinggi tidak selalu membawa kebaikan. Pada diri Nisnas, akal justru menjadi alat dominasi. Mereka menggunakan kecerdikan untuk menipu, menaklukkan, dan menghancurkan sesama. Konflik antar kelompok Nisnas terjadi tanpa henti. Setiap wilayah ingin menguasai wilayah lain. Setiap pemimpin ingin menjadi yang paling berkuasa. Darah tumpah bukan karena kebutuhan bertahan hidup, tetapi karena ambisi yang tidak pernah puas. Nisnas hidup tersebar di berbagai penjuru bumi. Sebagian mendiami pegunungan tinggi, membangun kota di tebing-tebing terjal yang sulit dijangkau. Sebagian lain menguasai hutan lebat dan daerah rawa, sementara kelompok lain bertahan di gurun yang keras dan panas. Lingkungan yang berbeda membentuk kebiasaan dan budaya yang berbeda pula. Namun dimanapun mereka berada, sifat dasar mereka tetap sama. Kekerasan menjadi bahasa utama, dan peperangan dianggap sebagai jalan menuju kehormatan. Peradaban Nisnas terus berkembang, tetapi juga terus menggerogoti dirinya sendiri. Setiap kemajuan teknologi dan strategi perang justru memperbesar skala kehancuran. Kota yang dibangun selama ratusan tahun dapat runtuh dalam satu malam akibat serangan kelompok lain. Tidak ada masa damai yang bertahan lama. Ketakutan dan kewaspadaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Keadaan ini membuat bumi semakin tenggelam dalam kekacauan. Nisnas tidak menyadari bahwa perilaku mereka sedang menumpuk murka langit. Mereka merasa kuat, cerdas, dan tak tergoyahkan. Padahal, setiap pertumpahan darah yang mereka lakukan menjadi saksi bahwa kegagalan makhluk berakal kembali terulang. Dan di balik bayang-bayang kekerasan Nisnas, makhluk lain yang jauh lebih kuat sedang bersiap menunjukkan perannya, membawa bumi menuju tahap kehancuran berikutnya yang lebih dahsyat. Kekuasaan Nisnas yang terus meluas tidak pernah benar-benar membawa stabilitas. Setiap wilayah yang mereka kuasai justru menjadi pusat konflik baru. Perang tidak lagi terjadi hanya karena perebutan wilayah, tetapi juga karena dendam lama, perebutan pengaruh, dan ambisi para pemimpin Nisnas yang haus pengakuan. Bumi seolah tidak pernah diberi kesempatan untuk bernapas. Suara pertempuran, jerit ketakutan, dan dentuman kehancuran menjadi irama yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring waktu, skala kehancuran semakin besar. Senjata yang diciptakan Nisnas menjadi semakin mematikan. Strategi perang mereka berkembang dari serangan kecil menjadi konflik besar yang melibatkan ribuan makhluk dalam satu waktu. Kota-kota yang dulu berdiri megah, kini berubah menjadi puing-puing. Tanah menjadi tandus akibat darah yang tumpah dan api yang membakar tanpa henti. Sungai-sungai yang dahulu menghidupi peradaban berubah menjadi batas wilayah perang yang diperebutkan. Di tengah kekacauan ini, tidak ada satupun kelompok Nisnas yang benar-benar merasa aman. Bahkan para pemimpin yang berkuasa hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan. Sekutu hari ini bisa menjadi musuh esok hari. Tidak ada kepercayaan yang bertahan lama. Setiap keputusan diambil dengan kecurigaan. Setiap pertemuan diselimuti rasa waspada. Kehidupan sosial runtuh digantikan oleh hukum kekuatan dan kelicikan. Bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Alam yang terus-menerus dieksploitasi dan dirusak oleh peperangan bereaksi dengan cara yang tak terduga. Gempa mengguncang wilayah-wilayah yang dulunya stabil. Gunung-gunung menunjukkan aktivitas yang mengancam. Cuaca menjadi tidak menentu, seakan alam ikut menolak keberadaan peradaban yang hanya membawa kehancuran. Namun semua tanda ini diabaikan oleh Nisnas
yang terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan masing-masing. Para malaikat kembali menyaksikan pemandangan yang sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Makhluk berakal yang diberi kesempatan kembali gagal menjaga bumi. Sejarah seakan mengulang dirinya dengan pola yang lebih kejam. Tidak ada penyesalan kolektif. Tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Setiap kelompok nisnas merasa benar, dan setiap kekalahan dibalas dengan kekerasan yang lebih besar. Pada titik ini, bumi berada di ambang kehancuran total. Peradaban nisnas yang dibangun selama ribuan tahun berdiri di atas fondasi yang rapuh dan penuh darah. Tidak ada jalan keluar dari siklus kekerasan yang mereka ciptakan sendiri. Dan ketika dunia mencapai titik paling gelap dalam sejarah purbanya, kekuatan lain mulai muncul dari balik tabir. Makhluk yang tidak terikat oleh tanah dan darah bersiap mengambil alih panggung, membawa bentuk kekuasaan yang jauh lebih berbahaya dan mengubah nasib bumi untuk selamanya. Ketika peradaban nisnas mulai tenggelam dalam kekacauan tanpa akhir, bumi tidak pernah benar-benar kosong dari penguasa. Dari balik dimensi yang tidak sepenuhnya terikat oleh tanah dan darah, muncul makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Mereka dikenal dalam riwayat kuno sebagai Hin dan Bin. Berbeda dengan nisnas yang berasal dari unsur bumi, Hin dan Bin diciptakan dari api, dengan sifat yang lebih halus. Namun kekuatannya jauh melampaui makhluk sebelumnya. Kehadiran mereka menandai perubahan besar dalam sejarah purba bumi. Hin dan Bin bukan makhluk liar tanpa tatanan. Mereka memiliki kecerdasan tinggi, kesadaran penuh, dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk bumi lainnya. Api yang menjadi asal penciptaan mereka bukan sekadar panas, melainkan energi yang hidup dan patuh pada kehendak mereka. Dengan kemampuan itu, Hin dan Bin dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah bentuk, dan menembus batas-batas ruang yang tidak dapat dilalui makhluk lain. Bumi, langit, dan lapisan-lapisan tersembunyi menjadi wilayah jelajah mereka. Masyarakat Hin dan Bin tersusun rapi dengan hierarki yang ketat. Mereka memiliki pemimpin, penguasa wilayah, dan struktur kekuasaan yang jelas. Kerajaan-kerajaan mereka tidak selalu tampak di mata makhluk bumi. Banyak di antaranya berdiri di dimensi tersembunyi, di tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh cahaya matahari. Istana-istana mereka berkilau oleh cahaya api yang tidak pernah padam, dibangun dari materi yang tidak dikenal oleh dunia nisnas. Ini adalah peradaban yang tampak sempurna, kuat, dan teratur. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Hin dan Bin perlahan mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai nisnas. Beberapa kelompok nisnas tunduk, sebagian lain dimusnahkan tanpa perlawanan berarti. Api mengalahkan tanah, dan kekuasaan berpindah tangan. Pada masa ini, bumi berada di bawah kendali makhluk yang merasa dirinya paling unggul di antara semua ciptaan. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka, dan tidak ada makhluk yang berani menentang kehendak mereka secara terbuka. Namun kekuasaan yang terlalu besar membawa ujian yang lebih berat. Keberhasilan Hin dan Bin dalam menguasai bumi menumbuhkan keyakinan berbahaya di dalam diri mereka. Mereka mulai memandang diri sebagai penguasa mutlak, bukan sekadar makhluk ciptaan. Kesadaran akan asal-usua perlahan memudar, digantikan rasa superioritas yang mengakar kuat. Apa yang awalnya adalah peradaban teratur, mulai bergerak menuju arah yang sama seperti pendahulunya. Di balik kejayaan dan kekuatan api yang menyala tanpa henti, benih kehancuran mulai tumbuh. Hin dan Bin belum menyadari bahwa langkah mereka tengah mengulangi kesalahan lama dalam bentuk yang lebih besar. Dan ketika kesombongan mulai mengalahkan ketaatan, sejarah bumi bersiap memasuki fase yang jauh lebih gelap dan lebih mengguncang langit. Kejayaan Hin dan Bin mencapai puncaknya ketika tidak ada lagi kekuatan di bumi yang mampu menandingi mereka. Wilayah-wilayah yang dahulu diperebutkan nisnas kini berada di bawah kendali makhluk api dengan tatanan yang jauh lebih rapi dan terorganisir. Perang besar mulai mereda, bukan karena kedamaian sejati, tetapi karena rasa takut. Setiap makhluk yang masih tersisa memahami bahwa melawan Hin dan Bin berarti menghadapi kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam ketenangan semu inilah, bibit kehancuran mulai tumbuh perlahan. Dengan kekuatan yang hampir tak terbatas, Hin dan Bin mengembangkan peradaban mereka semakin jauh. Mereka tidak hanya menguasai wilayah fisik, tetapi juga mempelajari cara memanipulasi unsur-unsur alam. Api, angin, dan panas bumi tunduk pada kehendak mereka. Mereka mampu menciptakan badai, mengguncang tanah, dan mengubah keadaan alam demi mempertahankan kekuasaan. Kemampuan ini membuat mereka semakin yakin
bahwa mereka diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di antara semua penghuni alam. Keyakinan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Para pemimpin Hind dan Bin mulai menganggap kekuasaan sebagai hak mutlak, bukan amanah. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai makhluk yang tunduk kepada pencipta, melainkan sebagai penguasa yang berdiri di atas segalanya. Dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin, nama Allah semakin jarang disebut, ketaatan digantikan oleh rasa bangga terhadap kekuatan sendiri. Api yang dulu menjadi simbol kehidupan, kini berubah menjadi lambang keangkuhan. Kesombongan ini merembes ke seluruh lapisan masyarakat Hind dan Bin. Makhluk-makhluk yang lebih rendah dalam hierarki diajarkan untuk tunduk bukan karena kebenaran, tetapi karena takut. Hukum ditegakkan dengan kekerasan, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman. Mereka yang mempertanyakan arah peradaban disingkirkan atau dilenyapkan. Tidak ada ruang untuk kerendahan hati, tidak ada tempat bagi pengingat. Segala sesuatu diukur dengan kekuatan dan dominasi. Di tengah kekuasaan yang membutakan, muncul keyakinan berbahaya bahwa mereka tidak lagi membutuhkan petunjuk dari langit. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan peran pencipta. Bahkan, ada yang berani mengklaim diri sebagai penguasa kecil atas wilayah masing-masing. Mereka membangun simbol-simbol kekuasaan untuk disembah dan diagungkan. Inilah titik ketika peradaban yang tampak sempurna mulai retak dari dalam. Langit tidak pernah lalai menyaksikan perubahan ini. Setiap kesombongan yang tumbuh, setiap penentangan yang terucap, tercatat dengan jelas. Hind dan Bin merasa berada di puncak kejayaan, padahal mereka sedang melangkah menuju jurang kehancuran. Api yang selama ini memberi mereka kekuatan, kini menjadi saksi atas kesalahan yang akan membawa akibat besar. Dan ketika kesombongan mencapai batasnya, sebuah peristiwa dahsyat pun tak lagi dapat dihindari. Kesombongan yang tumbuh dalam peradaban Hind dan Bin akhirnya berubah menjadi pembangkangan terbuka. Apa yang sebelumnya hanya bisikan keangkuhan, kini menjelma keyakinan kolektif bahwa kekuasaan mereka tidak lagi bergantung pada kehendak langit. Para pemimpin Hind dan Bin mulai bertindak siluyala. Mereka adalah penguasa mutlak atas wilayah yang mereka kuasai. Perintah-perintah dibuat tanpa mempertimbangkan ketaatan, dan hukum ditegakkan semata-mata untuk menjaga dominasi. Api yang menjadi asal penciptaan mereka kini digunakan sebagai alat penindasan dan ancaman. Dalam dewan-dewan kekuasaan mereka, muncul gagasan yang belum pernah terucap sebelumnya. Beberapa pemimpin Hind dan Bin berani menyatakan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan petunjuk dari pencipta. Mereka menganggap diri cukup kuat untuk menentukan takdir sendiri. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengklaim wilayah kekuasaan sebagai kerajaan abadi yang tidak tunduk pada siapapun. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar kesalahan kata, melainkan pernyataan pembangkangan yang menggema hingga ke lapisan langit. Pemberontakan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan meremehkan, dari rasa bangga yang tidak dikendalikan, dan dari kekuasaan yang terlalu lama tidak diimbangi dengan rasa takut kepada Allah. Setiap keberhasilan membuat mereka semakin yakin bahwa tidak ada konsekuensi yang akan datang. Setiap kemenangan memperkuat ilusi bahwa mereka kebal dari hukuman. Padahal, justru di saat itulah keputusan besar sedang disiapkan di langit. Ketika pembangkangan mencapai puncaknya, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Api yang biasanya patuh mulai sulit dikendalikan. Beberapa wilayah mengalami kekacauan energi yang tidak dapat dijelaskan oleh pemimpin Hind dan Bin. Getaran aneh terasa di lapisan bumi dan langit. Seolah-olah alam sendiri menolak kesombongan yang merajalela. Namun, peringatan ini diabaikan. Dianggap sebagai gangguan kecil yang dapat diatasi dengan kekuatan. Langit tidak pernah lalai. Setiap ucapan, setiap niat, dan setiap bentuk pemberontakan tercatat dengan jelas. Ketika batas kesabaran ilahi telah terlampaui, keputusan pun diambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kekuasaan Hind dan Bin tidak dapat dibiarkan berlanjut. Peradaban yang dibangun di atas kesombongan harus dihentikan sebelum kehancurannya menyeret seluruh bumi ke dalam kebinasaan total. Di saat itulah sebuah perintah agung disampaikan. Pasukan langit bersiap. Makhluk-makhluk yang selama ini merasa tak tersentuh akan segera menghadapi kekuatan yang tidak pernah mereka perhitungkan. Bumi, langit, dan dimensi tersembunyi berada di ambang perang terbesar yang pernah terjadi. Sebuah pertempuran yang bukan hanya menentukan nasib Hind dan Bin, tetapi juga arah sejarah bumi sebelum kelahiran manusia. Di saat keputusan langit telah ditetapkan untuk menghentikan pemberontakan Hind dan Bin,
muncul satu sosok yang belum pernah dikenal sebagai musuh. Sosok itu adalah iblis. Pada masa itu, iblis bukanlah makhluk terlaknat seperti yang kelak dikenal manusia. Ia adalah makhluk yang tekun beribadah, memiliki pengetahuan luas, dan dikenal di langit sebagai sosok yang disiplin serta taat. Karena keistimewaannya inilah, ia diangkat ke kedudukan tinggi dan dipercaya memimpin pasukan untuk menegakkan perintah Allah. Iblis memahami dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Hin dan Bin. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan tumbuh dari kekuasaan yang tidak disertai ketaatan. Dengan keyakinan penuh, ia menerima amanah untuk memimpin pasukan malaikat dalam menghadapi pemberontakan tersebut. Baginya, ini bukan sekadar tugas, melainkan pembuktian atas kesetiaan dan keunggulan dirinya dibanding makhluk lain. Tanpa disadari, rasa bangga mulai menyelinap di balik ketaatan yang ia tunjukkan. Pasukan langit yang dipimpin iblis bukanlah pasukan biasa. Mereka bergerak melintasi batas-batas dunia yang tidak dapat dijangkau makhluk bumi. Langit terbuka, dimensi-dimensi tersembunyi bergetar, dan kekuatan yang belum pernah disaksikan sebelumnya mulai mengalir. Hin dan Bin yang merasa tak tertandingi, mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka telah ditantang oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Api beradu dengan cahaya. Kekuatan api Hin dan Bin dihantam oleh pasukan langit tanpa ampun. Iblis memimpin dengan strategi yang cermat dan kekuatan yang menggentarkan. Setiap benteng yang dibangun Hin dan Bin runtuh satu persatu. Wilayah-wilayah kekuasaan mereka jatuh dalam waktu yang tidak pernah mereka perkirakan. Keangkuhan yang selama ini mereka banggakan berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Dalam perang yang berlangsung lama dan menghancurkan itu, sebagian besar Hin dan Bin dimusnahkan. Sebagian kecil berhasil melarikan diri ke tempo-tempo terpencil dan dimensi tersembunyi. Bumi berguncang hebat. Langit dipenuhi cahaya dan dentuman yang menggelegar. Ini adalah perang yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga meninggalkan luka mendalam pada struktur dunia purba. Kemenangan pasukan langit menjadikan iblis semakin dihormati. Ia dipuji atas keberhasilannya menundukkan makhluk yang sebelumnya menguasai bumi. Namun di balik kemenangan itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Kesadaran bahwa ia mampu memimpin dan mengalahkan makhluk api menumbuhkan keyakinan berbahaya. Iblis mulai memandang dirinya sebagai makhluk yang istimewa, bahkan lebih unggul dari ciptaan lainnya. Benih kesombongan yang kelak menghancurkannya mulai tumbuh. Perlahan, namun pasti, menunggu saatnya untuk meledak ketika ujian yang lebih besar datang. Pertempuran antara pasukan langit dan Hin serta Bin tidak berlangsung di satu tempat saja. Perang ini melampaui batas bumi yang kasat mata, merembet ke lapisan-lapisan dunia yang tersembunyi dari penglihatan makhluk biasa. Dimensi demi dimensi terlibat dalam konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya dan api saling berbenturan, menciptakan dentuman yang mengguncang struktur alam. Langit seolah terbelah, dan bumi bergetar menanggung dampak dari perang yang skalanya melampaui zaman. Hin dan Bin yang tersisa berusaha bertahan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Mereka memanfaatkan kemampuan berubah bentuk, kecepatan luar biasa, dan penguasaan elemen api untuk melancarkan serangan balik. Wilayah-wilayah tersembunyi yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka berubah menjadi medan pertempuran. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Setiap sudut dunia purba menjadi saksi bentrokan kekuatan yang sama-sama dahsyat. Pasukan langit bergerak dengan keteraturan yang sempurna. Setiap serangan terukur, setiap pergerakan memiliki tujuan yang jelas. Iblis memimpin dari garis depan, menyusun strategi yang membuat pertahanan Hin dan Bin runtuh satu persatu. Benteng-benteng api yang selama ribuan tahun tak tertembus, kini hancur dalam sekejap. Kekuatan yang selama ini dibanggakan oleh Hin dan Bin terbukti tidak mampu menandingi ketetapan langit. Dampak perang ini terasa hingga ke bumi. Gunung-gunung runtuh, lautan bergelora, dan daratan terbelah. Api dari dimensi lain menyentuh permukaan bumi, meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Alam merespons dengan kekacauan besar, seolah-olah seluruh ciptaan ikut menanggung akibat dari pembangkangan yang dilakukan oleh makhluk api. Dunia purba berada di ambang kehancuran total. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Hin dan Bin semakin melemah. Jumlah mereka berkurang drastis, dan semangat perlawanan mulai runtuh. Sebagian menyerah pada nasib, sebagian lain memilih melarikan diri ke tempat-tempat yang paling jauh dan tersembunyi. Mereka menyadari bahwa perang ini tidak mungkin dimenangkan. Kekuasaan yang selama ini mereka pegang lenyap dalam waktu yang relatif singkat
Jika dibandingkan dengan lamanya mereka berkuasa, ketika pertempuran akhirnya mereda, dunia purba tidak lagi sama. Struktur alam berubah, keseimbangan lama runtuh, dan banyak wilayah menjadi kosong tanpa penghuni. Perang antar dimensi ini meninggalkan kehancuran yang jauh lebih besar daripada konflik apapun sebelumnya. Namun di balik kehancuran itu, tersimpan pelajaran besar tentang akibat dari kesombongan dan pembangkangan, dan di tengah reruntuhan dunia lama, sejarah baru perlahan mulai terbentuk, dipengaruhi oleh sisa-sisa makhluk yang selamat dan satu sosok yang kini berdiri di puncak kemenangan. Tanpa menyadari ujian yang lebih berat telah menantinya. Usai perang antar dimensi yang mengguncang langit dan bumi, dunia purba memasuki fase sunyi yang menakutkan. Kemenangan pasukan langit tidak menyisakan kejayaan, melainkan kehampaan. Dari bangsa Hin dan Bin, yang dahulu menguasai bumi dengan api dan kekuatan, hanya segelintir yang berhasil bertahan. Mereka yang selamat bukanlah para pemimpin atau penguasa besar, melainkan makhluk yang melarikan diri dalam ketakutan, membawa luka perang dan trauma kehancuran. Pelarian menjadi satu-satunya pilihan. Sebagian Hin dan Bin menyusup ke dimensi-dimensi yang sulit dijangkau, tempat-tempat yang tidak tersentuh oleh cahaya dan pengawasan makhluk lain. Ada yang bersembunyi di celah-celah bumi, di pulau-pulau terpencil, di padang pasir luas, dan di wilayah yang kelak dikenal manusia sebagai tempat angker dan terlarang. Mereka hidup dalam beang-beong, tidak lagi membangun peradaban besar, tidak lagi menantang langit. Kehilangan kekuasaan membuat mereka berubah. Kekuatan api yang dulu begitu dominan, kini melemah. Umur mereka memendek, pengaruh mereka menyusut, dan kemampuan mereka tidak lagi sebesar nenek moyang mereka. Dari generasi ke generasi, mereka beradaptasi dengan dunia yang baru. Inilah awal dari perubahan besar yang melahirkan makhluk yang kelak dikenal sebagai jin. Mereka bukan lagi Hin dan Bin yang angkuh, tetapi keturunan yang hidup dengan keterbatasan dan ketakutan akan hukuman langit. Sementara itu, bumi yang baru saja melewati kehancuran besar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wilayah-wilayah yang dulu dipenuhi benteng api, kini kosong dan sunyi. Namun, bekas luka perang masih terasa. Tanah yang retak, gunung yang runtuh, dan wilayah tandus menjadi saksi bisu bahwa bumi pernah menjadi medan konflik kosmik. Dunia seakan dibersihkan, dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di tengah kehancuran ini, iblis berdiri sebagai sosok yang merasa berjasa besar. Keberhasilannya memimpin pasukan langit menumbuhkan rasa bangga yang semakin menguat. Ia melihat kehancuran Hin dan Bin sebagai bukti keunggulannya. Tanpa disadari, perasaan itu mulai berubah menjadi keyakinan bahwa dirinya memiliki kedudukan istimewa yang tidak tertandingi. Ketaatan masih ada, tetapi telah tercampur dengan rasa merasa paling layak. Sisa-sisa Hin dan Bin yang selamat mengamati perubahan ini dari kejauhan. Mereka hidup tersembunyi, menghindari perhatian, dan tidak lagi berambisi menguasai bumi. Namun keberadaan mereka tetap menjadi bagian dari sejarah yang belum sepenuhnya berakhir. Karena meskipun perang besar telah usai, dunia purba belum benar-benar damai. Masih ada satu kelompok makhluk lain yang belum menerima hukuman sepenuhnya, dan kehancuran mereka akan menjadi penutup bagi era sebelum manusia benar-benar hadir di bumi. Setelah kehancuran besar yang menimpa Hin dan Bin, bumi belum sepenuhnya terbebas dari kekacauan. Kaum Nisnas, yang sejak awal menjadi simbol kegagalan makhluk berakal di bumi, masih bertahan di berbagai wilayah. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan makhluk api, sifat kejam dan kecenderungan pada kekerasan tetap melekat kuat. Mereka terus berperang satu sama lain menghara sisa-sisa wilayah kosong dan mempertahankan cara hidup lama yang dipenuhi darah dan ketakutan. Dunia purba masih belum menemukan ketenangan. Namun kali ini, kehancuran tidak datang dalam bentuk perang antar makhluk. Hukuman bagi Nisnas datang melalui kekuatan alam itu sendiri. Bumi yang telah lama menanggung beban kejahatan mulai bereaksi. Getaran hebat mengguncang daratan tanpa peringatan. Gempa besar merobek kota-kota Nisnas yang dibangun selama berabad-abad. Bangunan runtuh, benteng pertahanan hancur, dan peradaban yang mereka banggakan lenyap dalam hitungan hari. Belum sempat Nisnas memahami apa yang terjadi, bencana lain menyusul. Hujan deras turun tanpa henti, mengubah lembah dan dataran rendah menjadi lautan luas. Banjir besar menyapu sisa-sisa peradaban mereka, menenggelamkan kota, jalan, dan tempat tinggal. Nisnas yang selama ini mengandalkan kecerdikan dan kekuatan tidak mampu melawan amukan alam. Banyak yang binasa tanpa sempat melarikan diri. Jerit ketakutan menggema,
lalu lenyap ditelan air dan lumpur. Sebagian kecil Nisnas berhasil bertahan dengan bersembunyi di gua-gua terpencil, pegunungan yang sulit dijangkau, dan wilayah-wilayah yang hampir tidak dapat dihuni. Namun mereka yang selamat tidak lagi sama. Trauma kehancuran membuat mereka kehilangan keberanian dan ambisi. Dari makhluk yang dulu membangun kota dan memimpin pasukan, mereka berubah menjadi kelompok kecil yang hidup dalam ketakutan, menghindari kontak dengan makhluk lain, dan tidak lagi berani menunjukkan diri secara terbuka. Perubahan ini mengakhiri peran besar Nisnas dalam sejarah bumi. Mereka tidak lagi menjadi penguasa, tidak lagi membentuk peradaban. Keberadaan mereka perlahan memudar. Tersisa hanya sebagai bayangan masa lalu yang kelam. Bumi, yang telah menyaksikan kegagalan mereka, akhirnya mulai terbebas dari salah satu sumber utama kekacauan purba. Dengan hancurnya peradaban Nisnas, satu demi satu makhluk pro-manusia tersingkir dari panggung sejarah. Dunia menjadi lebih sunyi, lebih kosong, seolah sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang benar-benar baru. Hukuman ini bukan sekadar akhir bagi Nisnas, tetapi penanda bahwa era lama telah benar-benar mendekati penutupnya. Dan ketika bumi mulai tenang, setelah badai kehancuran, keputusan besar langit semakin dekat untuk diwujudkan. Setelah kehancuran Nisnas dan runtuhnya kekuasaan Hin serta Bin, bumi memasuki masa yang tampak tenang, namun penuh bayangan. Dunia memang tidak lagi dikuasai peradaban besar makhluk pramanusia, tetapi bukan berarti sepenuhnya bersih dari mereka. Di balik hutan lebat, gurun sunyi, dan wilayah terpencil yang jarang disentuh, masih ada Makhluk-makhluk, sisa dari era lama yang memilih bersembunyi. Mereka hidup jauh dari sorotan, namun keberadaannya tetap menjadi bagian dari sejarah purba bumi. Di antara makhluk-makhluk itu, disebutlah Gilan. Mereka dikenal sebagai makhluk pengubah bentuk yang sangat lihai. Gilan mampu menyerupai manusia, hewan, atau makhluk lain dengan sempurna. Kemampuan ini membuat mereka sulit dikenali dan hampir mustahil dibedakan dari makhluk biasa. Mereka hidup berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat terlalu lama, seolah takut meninggalkan jejak yang dapat ditemukan oleh kekuatan langit atau makhluk lain. Gilan bertahan hidup dengan cara menipu dan berburu. Mereka memanfaatkan penyamaran untuk mendekati mangsa, lalu menyerang. Ketika kesempatan tiba, nafsu makan mereka besar, dan tidak jarang mereka memangsa sesama makhluk hidup tanpa pandang jenis. Kehidupan nomaden menjadi pilihan, karena membangun pemukiman berarti menarik perhatian. Mereka belajar dari kehancuran makhluk sebelumnya bahwa menonjol berarti mengundang kebinasaan. Selain Gilan, ada pula makhluk yang dikenal sebagai Shig. Wujud mereka lebih besar dan lebih mengintimidasi. Shig bersifat teritorial dan sangat agresif. Mereka memilih wilayah tertentu untuk dikuasai dan akan menyerang siapapun yang memasuki daerah tersebut. Berbeda dengan Gilan yang mengandalkan tipu daya, Shig mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan sihir yang menakutkan. Mereka dapat menciptakan ilusi, memanipulasi cuaca lokal, dan menebar rasa takut pada makhluk lain. Makhluk-makhluk sisa ini jarang berinteraksi satu sama lain. Mereka hidup dengan kewaspadaan tinggi, selalu menghindari konflik besar yang dapat menarik perhatian langit. Tidak ada lagi ambisi membangun peradaban atau menguasai bumi. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup. Dunia telah mengajarkan mereka bahwa kekuasaan dan kesombongan hanya membawa kehancuran. Bagi bumi, keberadaan mereka hanyalah bayangan samar dari masa lalu. Mereka tidak lagi menentukan arah sejarah, tidak lagi menguasai wilayah luas, namun kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa dunia pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang gagal menjaga amanah. Ketika bumi mulai bersih dari pengaruh era lama, kesunyian ini bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum peristiwa terbesar terjadi. Karena di balik ketenangan yang rapuh ini, langit telah menyiapkan ciptaan baru yang akan mengubah segalanya. Setelah bumi dibersihkan dari peradaban-peradaban lama yang gagal, dunia memasuki masa hening yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi perang besar, tidak ada kekuasaan yang mendominasi, dan tidak ada makhluk berakal yang berani menantang langit. Gunung-gunung berdiri sunyi, hutan tumbuh tanpa gangguan, dan daratan luas terbentang seolah menunggu takdir baru. Bumi kini berada dalam kondisi yang belum pernah tercapai sebelumnya, kosong dari ambisi besar, namun syarat dengan bekas luka masa lalu. Kesunyian ini bukan tanpa makna. Di langit, keputusan besar sedang dimatangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, menilai perjalanan panjang makhluk sebelum manusia. Semua kegagalan telah terjadi. Semua kesalahan telah tampak jelas. Makhluk berakal yang kuat namun sombong,
cerdas namun tanpa petunjuk. Semuanya berakhir dalam kehancuran. Maka tibalah saatnya bagi rencana yang berbeda untuk diwujudkan. Langit kembali bergema dengan pengumuman agung. Allah menyatakan kehendak Nia untuk menciptakan khalifah baru di bumi. Bukan sekadar penguasa, tetapi makhluk yang akan diberi amanah, akal, dan hati nurani. Makhluk yang tidak hanya hidup, tetapi juga bertanggung jawab atas keseimbangan bumi. Para malaikat kembali menyimak dengan penuh kesadaran akan sejarah kelam yang telah berlalu. Namun kali ini, keputusan itu disertai hikmah yang jauh lebih dalam. Bumi dipersiapkan secara perlahan. Unsur-unsurnya diseimbangkan, kondisi alam ditata, dan lingkungan dibentuk agar mampu menopang kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi peradaban api yang membakar. Tidak ada lagi kota-kota berdarah yang berdiri di atas penindasan. Dunia diarahkan menuju tahap baru yang lebih halus, lebih stabil, dan lebih sesuai untuk makhluk yang akan diuji dengan pilihan antara ketaatan dan pembangkangan. Di tengah persiapan ini, satu sosok mengamati dengan perasaan yang bercampur. Iblis, yang sebelumnya merasa berjasa besar dalam membersihkan bumi, mulai merasakan perubahan arah. Ia belum memahami sepenuhnya apa yang akan diciptakan, tetapi keyakinannya akan keunggulan diri semakin menguat. Tanpa disadari, rasa bangga itu mulai berubah menjadi perasaan terancam. Seolah-olah kedudukan yang selama ini ia rasakan mulai dipertanyakan. Keputusan langit telah final. Era makhluk promnusia benar-benar berakhir. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pengantar bagi penciptaan yang paling menentukan. Bumi yang pernah gagal kini diberi kesempatan baru. Sebuah makhluk akan diciptakan dengan potensi terbesar yang pernah ada, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kemampuannya memilih. Dan ketika keputusan ini siap diwujudkan, proses penciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pun akan dimulai, membuka babak paling penting dalam sejarah alam semesta. Ketika keputusan langit telah ditetapkan, proses penciptaan makhluk baru pun dimulai dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seperti makhluk-makhluk sebelumnya yang diciptakan dari api atau unsur halus lainnya. Penciptaan ini bermula dari sesuatu yang paling dekat dengan bumi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan tanah dari berbagai penjuru bumi, dari tanah yang lembut dan keras, dari warna yang terang hingga gelap. Setiap unsur membawa karakter dan potensi yang berbeda, menjadi dasar bagi makhluk yang akan memikul amanah besar. Tanah itu kemudian dicampur dengan air hingga menjadi lumpur yang lengket. Ia dibiarkan melalui fase demi fase, berubah dari lumpur menjadi tanah liat yang mengering. Bentuknya menyerupai sosok yang sempurna, tegak, seimbang, dan berbeda dari makhluk manapun yang pernah menghuni bumi. Selama proses ini, jasad tersebut masih kosong, belum bernyawa. Ia berdiri sebagai bentuk tanpa kehidupan, seolah menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati belum hadir sebelum ruh ditiupkan. Makhluk-makhluk langit menyaksikan proses ini dengan penuh perhatian. Para malaikat melihat sesuatu yang asing, namun penuh makna. Bentuk yang tercipta dari tanah ini tampak lemah jika dibandingkan dengan makhluk api atau cahaya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan dan keseimbangan yang tidak mereka temukan pada ciptaan sebelumnya. Tanah yang menjadi asal penciptaannya menyimpan potensi untuk tunduk, namun juga mampu menumbuhkan kehidupan. Ketika tiba saat yang telah ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh Siptania ke dalam jasad tersebut. Pada detik itu, kehidupan dimulai. Sosok yang sebelumnya diam kini hidup, bernapas, dan menjadi makhluk berakal. Inilah Adam alaihi salam, manusia pertama. Bersamaan dengan kehidupan yang mengalir, Adam dibekali dengan akal, kemampuan memahami, dan potensi untuk mengenal kebenaran. Ia bukan sekadar makhluk hidup, tetapi pemikul amanah yang belum pernah diberikan sebelumnya. Adam tidak diciptakan untuk sekadar menghuni bumi, melainkan untuk menjadi khalifah. Ia akan diuji dengan pilihan, dibimbing dengan petunjuk, dan dihadapkan pada tanggung jawab yang besar. Bumi yang pernah gagal menjaga keseimbangan, kini diserahkan kepada makhluk yang lemah secara fisik, namun kuat dalam potensi spiritual. Inilah perbedaan besar antara Adam dan makhluk-makhluk sebelumnya. Namun penciptaan Adam bukanlah akhir dari ketegangan, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Di balik keheningan penciptaan ini, tersimpan perintah yang akan mengguncang seluruh makhluk. Sebuah perintah yang akan memisahkan ketaatan dari kesombongan dan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah penciptaan. Setelah Adam alaihissalam diciptakan dan ruh ditiupkan ke dalam dirinya,
langit kembali bergema oleh perintah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan baru ini. Sujud ini bukanlah penyembahan kepada Adam, melainkan ketaatan penuh kepada perintah Allah dan pengakuan atas amanah besar yang diberikan kepada manusia. Para malaikat tanpa ragu dan tanpa keberatan segera bersujud dengan penuh ketundukan. Namun, di tengah lautan ketaatan itu, satu sosok tetap berdiri. Iblis, yang sebelumnya merasa berjasa besar membersihkan bumi dari makhluk-makhluk pembangkang, menolak untuk bersujud. Di dalam hatinya, kesombongan yang telah lama tumbuh kini menemukan alasan untuk meledak. Ia membandingkan asal penciptaannya dengan Adam. Api, menurutnya, lebih mulia daripada tanah. Dengan keyakinan itu, ia merasa perintah tersebut tidak layak baginya. Penolakan itu bukan sekadar pembangkangan fisik, melainkan pernyataan kesombongan yang terang-terangan. Iblis menganggap dirinya lebih unggul, lebih layak, dan lebih mulia. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh asal penciptaan, melainkan oleh ketaatan. Dengan satu keputusan itu, Iblis memisahkan dirinya dari barisan makhluk yang patuh. Langit yang sebelumnya dipenuhi ketenangan kini menyaksikan awal konflik paling panjang dalam sejarah penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur iblis dan menyingkap kesalahannya. Namun kesombongan telah membutakan hati iblis. Ia tidak menyesal, tidak memohon ampun, dan tidak merendahkan diri. Sebaliknya, ia meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat. Ia ingin membuktikan bahwa manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah itu, akan gagal sebagaimana makhluk-makhluk sebelum mereka. Permintaan itu dikabulkan sebagai bagian dari ujian besar bagi manusia. Sejak saat itu, iblis diusir dari kedudukannya yang mulia. Ia terlaknat, tetapi tidak dilenyapkan. Ia diberi kebebasan untuk menggoda, menyesatkan, dan membujuk manusia agar berpaling dari kebenaran. Inilah awal dari permusuhan abadi antara manusia dan iblis. Sebuah perang yang tidak selalu tampak secara fisik, tetapi berlangsung di hati, pikiran, dan pilihan hidup setiap manusia. Dengan berakhirnya kisah makhluk-makhluk sebelum Adam, dimulailah babak baru sejarah bumi. Manusia hadir sebagai khalifah dengan potensi besar, tetapi juga menghadapi musuh yang licik dan tak kenal lelah. Kisah ini menjadi peringatan bahwa kesombongan adalah awal kehancuran, dan ketaatan adalah jalan keselamatan. Sejarah purba telah memberi pelajaran mahal, dan kini amanah itu berada di tangan manusia untuk memilih jalan yang akan ditempuh hingga akhir zaman.